Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi, kelas 19 TIB 1, NIM 1901021192. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Ibu Widi Nugrahaningsih SH MH. Saya mengangkat kasus Bansos, korupsi bansos. Latar belakang masalah, Indonesia telah menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan. Karena hal tersebut, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa paket sembako. Setelah masyarakat menerima bansos selama beberapa bulan, Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara melakukan korupsi atas dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos atau bantuan sosial penanganan COVID-19 dengan nilai penyimpangan sekitar 17 miliar. Langsung saja ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi kejadian kasus korupsi bansos Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 2. Apa hubungan kasus tersebut jika dikaitkan dengan kewarganegaraan? 3. Apa upaya pemerintah terkait kasus tersebut? Dan bagaimana dampak kasus tersebut bagi masyarakat? Dan poin 3, tujuan mahasiswa mampu memahami pentingnya kewarganegaraan. Mahasiswa mampu mengambil nilai positif dan negatif dari kasus tersebut. Mahasiswa mampu memahami dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Langsung bab 2, kajian pustaka. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti yuridis, kewarganegaraan ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya akta kelahiran. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Pengertian korupsi menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 3 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembenturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Selain jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Grafik korupsi di Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 2021 dapat kita lihat seperti gambar di bawah. Yang warna biru penyelidikan,
warna merah penyidikan, warna kuning penuntutan, warna hijau inkrah, yang warna ungu eksekusi. Kronologi kejadian. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial atau bansos dalam rangka penanganan COVID-19. KPK menetapkan Juliari Peter Batubara bersama inisial MJS atau AW yang merupakan pejabat Kementerian Sosial sebagai tersangka penerima suap. Juliari selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat membuat komitmen dalam proyek tersebut dengan menunjukkan langsung antar rekanan. Tersangka lain dari pihak swasta, AIM dan HS ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap pengadaan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada tahun 2020 dengan nilai 5,9 triliun dengan 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Menteri Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar 10.000 rupiah per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekitar 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama. Diduga menerima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada Juliari Peter Batubara melalui AW dengan nilai sekitar 8,2. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan Juliari. Uang tersebut diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi. Hubungan kasus tersebut jika dikaitkan dengan kewarganegaraan, perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil di suatu negara. Itu artinya dengan perbuatan korupsi telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu berarti telah terjadi pelanggaran HAM. Upaya yang dilakukan pemerintah terkait kasus tersebut, Presiden Jokowi atau Joko Widodo mengatakan perlunya pendampingan lembaga hukum dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos tunai dan bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa kepada masyarakat dampak COVID-19. Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di dalam prosesnya. Jokowi mengatakan pendampingan itu untuk menjamin akuntabilitas penyaluran di tengah upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah. Beliau mewanti-wanti agar penyederhanaan proses untuk mempercepat penyaluran tidak mengurangi akuntabilitas. Selain itu, mekanisme penyaluran juga harus dibuat lebih transparan sehingga semua permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. Dampak korupsi bagi masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan bantuan sosial bagi masyarakat yaitu mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin, meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, meningkatnya angka kriminalitas karena susahnya mencari uang akibat dampak PPKM dan tidak meratanya bantuan sosial dari pemerintah, memicu krisis daya tahan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan masyarakat menjadi tidak lagi takut dengan virus corona, tapi lebih takut dengan kemiskinan dan kelaparan, sehingga membuat pandemi itu
langsung lama karena tidak patuhnya dengan protokol kesehatan. Semakin lamanya pemulihan ekonomi masyarakat. Simpulan, pemberantasan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil di suatu negara. Saran, hendaknya diatur sistem transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mudah mendapatkan informasi sebagai bentuk pengawasan. Akhirnya pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek laporan administrasi saja, tapi menyangkut proses pengeluaran serta manfaat dapat dinilai oleh masyarakat. Oke, cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.